Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Lean X Gamers. Kita bahas kembali untuk game Palmon ya, dan kali ini kita akan bahas untuk secara santai aja ngobrol. Dan ada beberapa poin yang bakal kita bahas, jadi roadmapnya biar jelas kalau kalian nonton video ini. Yang pertama kita akan bahas untuk persiapan dari camp kita ini mau upgrade ke level 27. Jadi camp aku ini udah di level 26 dan tinggal 3 hari lagi. Ini feed labnya ini bakal mencapai level 26 sesuai dengan syarat dari camp kita untuk menuju ke level 27. Nah setelah itu kan kita akan upgrade nih ke level 27. Jadi kita mau persiapin apa nih? Itu yang pertama guys. Lalu yang kedua adalah squad ya. Jadi ini dari kolom komentar ada teman kita yang tanya, kalau squad ini kan formasinya ada 7 ya. Jadi formasi yang balance itu gimana? Nah, di sini aku akan juga mau kasih tips buat teman-teman semuanya. Tentu sih kalau formasi squad ini sebenarnya selera ya. Cuman kalau yang benar-benar belum ngatur untuk formasinya masih bingung ya, ini mungkin bisa jadi clue pertama buat teman-teman ya. Lalu yang ketiga adalah untuk bangunan-bangunan yang resource ini gimana nih? Mana yang kita utamain terlebih dahulu? Ini poin yang penting banget di bagian nomor 3 guys. Oke, sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe dan belum like, kalian bisa like dan subscribe kalau suka game-game yang berbau survival strategi. Dan mari kita akan bahas. Di sini untuk camp aku ini udah di level 26 ya. Jadi tinggal 3 hari 12 jam lagi feed labku udah selesai. Oke, dan aku pasti langsung akan gas untuk di camp level 26 ini menuju ke level 27. Ya, yang pertama sih ini kan masih menunggu 3 hari ya, dan ada satu builder yang aku ini nganggur. Mau aku upgrade yang mana nih? Nah, alternatif pertama yang bisa kalian lakuin, cari upgradean yang cukup cepet ya. Misalnya contoh nih, seperti di squad 2. Nah, ini kan cuma 13 jam ya, kalian bisa upgrade. Oke, atau squad 3 nih. Nah, ini tujuannya buat kalian itu kalau hunt ya di world map. Mau nge-hunt itu kan kalian butuh squad yang cukup oke gitulah ya, gak bisa cuma ngandalin satu squad gitu ya. Bisa aja sih, tapi jadinya lebih lambat. Tapi kalau 2 atau 3 squad kalian itu udah proper, kalian mau ngehunting di sini tuh atau mau buka rally itu bisa lebih cepat gitu ya. Misalnya contohnya seperti ini guys, kita rally ya. Aku gak tahu di jam segini ini sekarang jam 5 pagi, apakah ada yang aktif ataukah masih pada tidur semua. Ya, ini aku hunting. Ini ngandalin cuman satu squad gitu. Nah, kalau kalian ada builder yang nganggur nih ya, alternatif pertama carilah yang upgrade-nya itu cepet, cuman beberapa jam gitu selesai. Ya, alternatif kedua, kalian bisa mulai persiapin untuk camp kalian itu ke level 28. Jadi kalau 27 kan nanti itu butuh waktu agak lama gitu. Nah, kalian udah bisa mulai persiapin bangunan apa aja yang bakalan dipakai untuk upgrade ke level 28. Ini kalau ceritanya kalian mau ngeras push level dari camp kalian guys. Nah, untuk yang level 27 ke level 28, nanti kebutuhannya itu adalah army guhat kalian itu harus level 27 guys. Oke, jadi kalian persiapin dulu nih, kalian upgrade nih. Dan di sini upgrade-nya ini 16 hari guys. Ya, jadi kalian upgrade 16 hari, tapi ini nggak murni. Nanti kalian bakalan dibantu juga setiap hari Senin atau hari Jumat atau Sabtu kali ya. Itu kalian bisa pakai item speed building up gitu. Jadi kalian itu di saat build duel itu kan ada questnya itu untuk construction-nya itu pakai item. Nah, itu bisa lebih cepat. Nah, itu ke level 26-nya guys. Kalau ke level 27-nya kan aku rasa kan juga lebih lama dari ini guys. Bisa lebih dari 16 hari gitu. Nah, kalian persiapin terlebih dahulu. Kalian selesaiin minimal ya sampai ke army guhat level 26 lah.
Lalu bangunan kedua adalah Fit Lab. Nah, kalau Fit Lab kalian udah selesai, kalian bisa sambung lagi itu nanti kalau udah selesai di campnya di level 27. Nah, tentu kan kalian bisa persiapinnya itu di Army Guhad-nya terlebih dahulu yang masih level 25 ini kalian naikin. Jadi aku kasih bocorannya. Kalau di level 27 ke level 28 itu Army Guhad level 27 wajib ya. Lalu juga untuk Fit Lab-nya tuh level 27. Oh iya, tadi itu aku bilangnya Army Guhad apa camp ya? Maksudnya camp kalau dari level 27 ke level 28 ya guys ya. Itu persyaratannya Army Guhad sama Fit Lab. Itu di level 27 dua-duanya. Dan untuk resource-nya itu kalian membutuhkan itu cukup banyak ya. Di sini tuh ada sampai 745 juta. Tapi ini nggak usah dipikirin lah. Kalian pokoknya aktif, sering ngehan, gathering. Udah dengan tersendirinya pasti terkumpul kok. Tapi dengan catatan kalian juga di posisi di guild yang aktif ya. Oke, kita masuk ke poin kedua guys. Di poin kedua ini adalah berdasarkan dari pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar ya. Ada yang tanya kalau formasinya ini Palmonnya 7 ya, itu formasi yang bagusnya itu gimana gitu. Nah, kalau menurut aku ya, ini versi aku, dan buat teman-teman yang masih bingung di awal, kalau yang udah pro, udah veteran, aku rasa juga punya kombinasi tersendiri, dan itu kalian bisa share di kolom komentar ya. Jadi cukup membantu buat teman-teman kita yang lagi cari info nih gitu. Nah, kalau menurut aku ya, kalian minimal kalau untuk versi early game-nya masih awal-awal, tentu kan UR Palmon kalian terbatas tuh, levelnya masih terbatas. Kalian juga belum mikirin trades, kalian masih ngumpulin UR Palmon, lalu naikin level, start level, dan kalian juga cari gearnya, equipmentnya maksudnya gitu. Nah itu kalian formasinya ya setidaknya 2 tank, lalu 2 DPS, 2 support, dan 1 hybrid. Itu untuk early game. Ya, jadi kalian main aman itu. Kalian mau buat PvE oke, buat PvP yang lawannya balance juga oke gitu. Nah, kalau kalian sudah masuk di mid late game, ini ceritanya berbeda lagi guys ya. Jadi pertama itu ada unsur elemennya, kalian mulai pertimbangin. Ya, jadi kalau early game kalian itu nggak bisa terlalu banyak melee ya, kalian pakai Palmon yang seadanya terlebih dahulu. Kalau udah masuk mid late game itu Palmon kalian mulai banyak tuh ya. Jadi tips pertama nomor 1 adalah kalian mulai pikirin dari elemennya. Jadi kalau di squad ini, kalau kita masuk ke squadnya, nah di sini tuh ada buffnya lagi guys ya. Jadi dengan Palmon yang tipenya sama, tergantung kalian deploynya berapa Palmon, minimal 3. Itu nambahin buff untuk attack, defense, dan HP. Ini aku udah pernah bahas di videonya yang sebelumnya ya, di videoku ya. Ini sampai ke deploy 7. Jadi satu squad dengan tipe yang sama tapi role-nya berbeda. Misalnya elemennya api, kalian pakai 2 tank, 2 DPS, 2 support, dan 1 hybrid misal contoh ya, komposisinya seperti itu. Kalian mendapatkan buff 30% kalau maksimal sampai ke 7 Palmon. Dan itu tentu lawan kalian juga pastinya yang counternya sesuai ya. Misalnya kalau lawan kalian fire elemennya, kalian pakai yang water gitu. Dan seterusnya, ini ada siklusnya guys. Nah, lalu yang kedua itu adalah yang kalian pertimbangin dari formasi kalian adalah trades. Ya, misalnya contohnya nih, aku baru buat 1 nih guys, walaupun ini masih ya belum rapi lah ya. Kalian mulai main breeding, jadi cari trades-nya yang bagus. Jadi kalau kalian dapat yang S-nya 4 gini tuh, dari gacha, dari nangkep di world map, itu hampir mustahil sih guys. Kalian harus breeding. Oke, pakai nursery ini. Ya, ini udah aku pernah bahas di videoku yang sebelumnya. Kalian bisa cek di kolom di playlist ya. Jadi di sana itu ada
trades itu aku ada 3 video guys, dari cara kalian mau dari breeding ya, dari cara breedingnya gimana, lalu kalian pilih tradesnya untuk Palmonnya itu apa aja ya, itu tank worker, ada yang combat Palmonnya, lalu buat jadiin tradesnya itu sesuai keinginan kita itu seperti apa, itu ada di playlistku guys, kalian bisa cek di sana ya. Kalian mulai pertimbangin tradesnya, cari trades yang bagus. Lalu kalau kalian udah terlanjur nih, mungkin kalian udah naikin levelnya, start levelnya, dan itu pasti sih aku rasa di awal-awal gak mungkin kalian tahan tuh untuk item-itemnya gitu ya. Karena kayak gitu kalian stagnan guys. Nah itu kalian tinggal di reset, bisa di reset, lalu evonya juga bisa di reset gitu ya. Ini ada reset di bawahnya. Nah udah, kalian kalau udah riset seperti itu, kalian tinggal operin aja guys ke Palmon kalian yang baru, yang tradesnya udah bagus, tentu yang tradesnya udah mapan ya. Nah 2 poin itu penting banget ya. Jadi yang ketiga aku rasakan kalian udah tahu semuanya, pastinya ya tingkatin evonya. Ini butuh waktu. Kalau buat yang free to player jangan harap kayak yang ini ya, yang spender ya, itu kan ya pay to progress gitu, lebih cepat gitu kan, to win ya guys ya, pay to progress. Kalau kalian walaupun cuman free to player ya, itu kalian selama rajin cari kumpulin item-itemnya ya, aku rasa juga bisa cepet gitu, tergantung intensnya kalian ya. Ini aku udah di Evo 3, dan di Evo 3 ini butuh 160 Evolution Essence, cukup banyak guys. Untuk item Evolution Essence ini tuh gak gampang carinya ya. Jadi bener-bener rajin, kalau ada Evolution Essence kalian beli deh di shop, atau ada event gitu, wajib kalian cari ya. Karena di Evo terakhir itu ada 1 skill baru untuk Palmon kalian ya. Itu untuk yang kedua ya. Jadi semoga itu tergantung dari kondisi kalian, formasi kalian, Palmon kalian punyanya seperti apa. Kalian bisa share di kolom komentar deh ya. Jadi kalau nanti ada teman-teman yang veteran yang bisa membantu juga, itu alangkah lebih bagusnya gitu. Oke, kita akan masuk ke poin nomor 3. Ini poin yang penting banget yang wajib kita bahas di video kali ini, yaitu menyangkut dari sumber daya, resourcesnya guys ya. Ini kaitannya efek dominonya ke camp kalian, perkembangannya itu cepat atau lambat tergantung dari resources kalian. Kalaupun kalian ngeras camp kalian sedangkan resources kalian itu belum siap ya, kalian akan nunggu stagnan gitu. Nah di sini aku akan kasih beberapa tips ya buat teman-teman, dan sebelum aku masuk ke tipsnya, aku akan kasih hitung-hitungannya terlebih dahulu guys ya. Yang pertama sih kalian harus lihat terlebih dahulu untuk camp level 20, untuk table saw level 23 ke level 24. Itu kalau kalian upgrade itu penambahannya itu sekitar kurang lebih itu 3.300-an. Kalau level 22 ke level 23 itu penambahannya outputnya itu juga sekitar 3.300 guys ya. Jadi untuk kenaikannya itu rata-rata sama ya. Jadi kalau tips pertama itu kalian kalau upgrade jangan terpusat di satu bangunan aja, tapi kalian upgrade sesuaiin aja dengan level yang terkecilnya kalau untuk bangunan resourcesnya, karena yang penting itu outputnya guys, per jamnya itu berapa. Kalau kalian pusatin di satu, itu resikonya adalah kita lihat aja ya untuk upgrade-nya waktunya itu butuh berapa lama. Nah di sini kalau level 23 ke level 24 itu butuh 1 hari 20 jam. Sedangkan level 22 di sini itu butuhnya 1 hari 9 jam. Ya, jadi cukup lumayan signifikan ya. Kalau buat teman-teman yang mainnya nggak intens, mungkin sehari cuma 1 atau 2 kali login, ya aku rasa sih masih kalian mau pusatin di satu aja nggak apa-apa gitu. Tapi kalau yang intens, misalnya pagi login, siang login, sore login, malam login, ya aku rasa sih lebih baiknya kalian samain aja guys ya. Lalu tips yang kedua adalah dari FitLab. Nah ini kelihatannya sepele tapi penting banget sih guys. Kalau kalian fokusnya ke offensive defense ya, kalian akan upgrade-nya itu di Palmon sama di Armigo ya. Lalu untuk penambahannya itu di squad.
Ya, ini keseluruhannya bisa kena guys kalau squad ya. Nah, sesekali kalian sisipin untuk groove. Ini penting banget. Kalian naikin, setidaknya kalian buka tree-nya deh ini. Kalian buka-bukain dulu aja semuanya. Seperti ini kan aku lagi jalan ya. Oh, ini udah idle guys. Oke, aku akan upgrade untuk yang magnetnya dulu aja. Ya, jadi still harvesting-nya speed-nya ini biar lebih cepat. Ya, ini butuh waktu sekitar 21 jam. Jadi cari aja waktu-waktunya yang bisa cepat selesai. Ini buat teman-teman yang mainnya intens ya. Kalau yang nggak intens, kalian carinya itu kebalikannya. Cari yang waktunya yang paling lama. Misalnya sehari cuma sekali gitu. Kalian cari yang misalnya contohnya di sini squad nih. Nah, di sini ada yang butuh waktu itu. Oh, ini cepat nih squad nih. Kalian bisa naikin cepat. Misalnya Palmon aja deh ya. Cari yang paling lama kebalikannya. 1 hari 6 jam nih, misalnya seperti lightning seals ya. Ini kalian bisa deh kalian upgrade guys. Ini kalau yang mainnya nggak terlalu intens, cari yang paling lama termasuk bangunannya. Jadi kebalikannya. Tapi di sini saya ceritanya player yang mainnya intens ya. Jadi yang nggak intens ya, kalian tinggal counternya aja dari yang aku katain ya. Oke. Nah, dari 2 tips ini kalian bisa mendapatkan resource yang cukup oke gitu. Tapi itu jangan kalian pikirin deh. Yang penting kalian upgrade aja ya, cari yang paling cepet ya. Selama kalian sering hunting, gathering, lalu kalian juga sering rally dan kalian berada di guild yang aktif, itu resource kalian itu naiknya cepet guys. Karena efek dari guild pun juga pengaruhnya gede. Dari kalian upgrade kecepatannya itu juga naik. Lalu seperti ini guys, ini bisa dapat gift juga, gift. Ya, jadi kalau resource itu di mana-mana bisa dapat gitu. Cuman kalau kita upgrade itu kebutuhannya itu bisa sampai billion guys, bukan juta lagi guys ya. Punya aku masih 281 juta nih. Nanti kalau aku upgrade pergi ke camp level 27, itu kebutuhannya kurang lebih ya. Itu 525 juta. Oh salah, 605 juta untuk lumber, steel sama koinnya belum tahu. Ya, jadi ini masih kurang guys. 3 hari lagi ini setidaknya aku bisa ngumpulin sampai ke 500-an ya, 605 juta. Cukup banyak. Ya, itu. Kenapa itu kalian buat balance jangan terpusat sama armiku sama Palmonnya aja, karena kalau camp kalian levelnya naik itu fitur-fiturnya bangunan lainnya itu juga bisa naik level guys. Itu pengaruhnya cukup gede banget. Itu untuk 3 poin penting ya untuk video kali ini dengan ngobrol santai. Jadi semoga sih video kali ini bisa menjadi jawaban buat teman-teman yang baru memulai main atau sudah masuk di mid late game yang bingung harus mau ngapain, apa yang harus aku upgrade, formasi apa untuk Palmon yang cocok, ya bisa menjadi jawaban. Ya kalau ada yang kurang buat teman-teman yang udah veteran bisa kalian tambahkan di kolom komentar guys. Kita bisa diskusi di kolom komentar. Oke, kalau merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like video ini. Dan buat teman-teman yang menyukai game-game yang berbau survival, strategi, base building, kalian bisa subscribe channel ini guys. Dan kita akan berjumpa kembali di video berikutnya. Bye bye guys.